إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وخاب الطاغون. Aku mewasiatkan kepada diri saya sendiri juga kepada para hadirin sekalian untuk meneruskan pesan-pesan ketakwaan, yakni menjalankan apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi apapun yang Allah larang. Wahai jemaah sekalian, kaum muslimin, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad alaihi salatu wassalam di malam hari tersebut dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-Masjid Al-Aqsa tersebut adalah yang kami berkahi di sekelilingnya, tempat yang terberkahi, tempat yang terlipat gandakan di situ kebaikan, agar kami menunjukkan daripada ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Ayat yang sangat jelas menegaskan dengan sangat tegas tentang kesucian tanah Al-Aqsa, tentang kesucian tanah Palestina yang di dalamnya ada masjid yang sangat mulia, salah satu dari 3 masjid yang diagungkan dengan sangat kuat di dalam ajaran Islam. Mengapa demikian? Sebab masjid tersebut, tanah Palestina adalah tanah tempat hijrahnya para nabi. Nabi Lut alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, dan para nabi hidup dan tumbuh besar di negeri Syam. Negerinya para nabi, negeri terlahirnya para nabi, dan negeri tempat tumbuh besar kebanyakan dari para nabi. Jemaah sekalian, tidak hanya itu. Al-Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun dalam sejarah manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ini di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi ini?" Rasulullah menjawab, Masjid Al-Haram, Ka'bah. Ka'bah sudah dibangun oleh malaikat, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Adam. Nah, ini pertama kali masjid dibangun di muka bumi adalah Makkah. Masjid yang ada di Makkah yakni Masjidil Haram. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, "Wahai Rasulullah,
kemudian setelah itu masjid yang mana lagi? Maka Rasulullah SAW menjawab, Al-Masjidil Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang ada di tanah Palestina, bukan tanah Israel. Masjid tersebut kemudian ditanya oleh Abu Dzar, berapa jarak durasi dibangunnya Masjid Al-Haram dengan Masjid Al-Aqsa? Maka Rasulullah SAW menjawab, 40 tahun. Jarak setelah Al-Masjidil Haram dibangun, 40 tahun setelahnya dibangunlah Al-Masjid Al-Aqsa. Hadis ini sahih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Tidak hanya itu, wahai jemaah sekalian, Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam sebelum Ka'bah. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau berada di Makkah sekitar 10 tahun, berjuang berdakwah di Makkah sekitar 10 tahun, selama itu beliau diperintahkan salat menghadap ke arah Al-Masjid Al-Aqsa. Dan bukan cukup itu saja, bahkan setelah hijrah ke Madinah, selama 16 bulan di Madinah, seluruh umat Islam diperintahkan salat menghadap ke Al-Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat. Palestina ketika itu menjadi tanah kiblat bagi umat Islam. Hingga kemudian Allah turunkan ayat yang lain yang menghapus hukum tersebut sehingga dipindahkanlah arah kiblat menuju kepada arah Ka'bah yang ada di Makkah. Kemudian jamaah sekalian, di dalam hadis yang lain, riwayat Al-Bazzar, Ibnu Khuzaimah dan At-Tabrani dengan sanad yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat di Masjidil Haram pahalanya sama atau sebanding dengan 100.000 kali salat di masjid yang lain. Kemudian Rasul mengatakan, salat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi yang di Madinah, maka dia ganjarannya sebanding dengan 1000 kali salat di masjid yang lain. Kemudian Rasulullah melanjutkan, adapun di Bait Al-Maqdis, nama lain dari Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, tanah yang disucikan, rumah yang disucikan, Rasulullah mengatakan di sana salat di Masjid Al-Aqsa pahalanya sama dengan 500 kali lipat dari salat di masjid yang lain. Ini di antara dalil-dalil, sekian banyak dalil yang menunjukkan keutamaan dari Masjid Al-Aqsa. Masih banyak lagi yang belum kita sebut, menunjukkan betapa sucinya tanah ini, betapa dia adalah milik dari umat Islam yang tidak bisa dipisahkan dari agama ini. Oleh karenanya jemaah sekalian, nanti di akhir zaman, ketika perang akhir zaman terjadi, Dajjal tidak akan bisa memasuki tanah tersebut. Tidak bisa memasuki Al-Masjidil Aqsa sebagaimana datang dalam riwayat Ahmad bin Hanbal. Dan Ya'juj dan Ma'juj pun binasa di tanah tersebut, di tanah Syam, di tanah Palestina sebagaimana datang dalam hadis riwayat Muslim. Ditambah lagi dengan sekian banyak dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan negeri Syam. Sangat banyak keutamaan negeri Syam disebutkan dalam hadis-hadis. Belum lagi dalam ayat-ayat tentang bagaimana para nabi dilahirkan dan hidup di negeri Syam. Ini menunjukkan keutamaan dari Palestina itu sendiri, lebih khusus Al-Masjid Al-Aqsa. Jemaah sekalian, rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Al-Khalifah Umar bin Al-Khattab, khalifah yang kedua, pengganti dari Rasulullah dalam kepemimpinan negara. Umar bin Al-Khattab berhasil merebut tanah Palestina dari bangsa Romawi. Sehingga kemudian Umar adalah sosok pertama yang membebaskan kota Al-Aqsa. Sehingga di sana mulailah terjadi penyembahan yang murni hanya kepada Allah. Disebarkanlah agama Islam di sana. Waktu itu terjadi pada tahun 638 Masehi. Dan setelah itu umat Islamlah yang menguasai wilayah tersebut. Sampai kemudian datang pasukan salib yang dipimpin oleh gereja yang berada di bawah kekuasaan Romawi Barat. Mereka kemudian menyerang dan merebut tanah Al-Aqsa hingga kemudian direbut kembali oleh umat Islam di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Sekitar 100-an tahun saja tanah Al-Aqsa pernah berada di bawah kepemimpinan pasukan salib. Kemudian
Setelah itu, setelah Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali tanah Palestina, seterusnya hingga tahun 1900-an tetap berada di bawah kepemimpinan umat Islam. Negara di sana adalah negeri Islam saat itu, dan umat-umat agama lain pun hidup dalam damai. Umat Kristiani hidup dalam damai, umat Yahudi hidup dalam damai di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab dan siapapun khalifah yang memimpin saat itu. Oleh karenanya jamaah sekalian, ini menunjukkan sejarah manusia sendiri membuktikan bahwa sekitar 1000-an tahun umat Islam berhak menempati tanah tersebut ketika setelah masa umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad memegang kepemimpinan di daerah tersebut lebih dari 1000 tahun. Belum lagi bagaimana kepemimpinan para nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad di sana. Wahai jamaah sekalian, lalu bagaimana kisahnya sehingga kemudian tanah Palestina ini direbut oleh orang-orang Zionis Yahudi? Hal itu pertama kali muncul di bawah Kongres Zionis Yahudi yang terjadi pada tahun hampir 1900. Diusulkanlah saat itu bahwa Yahudi bukan umat beragama saja, tapi mereka harus memiliki negara. Maka kemudian terjadilah kemudian setelah itu Perang Dunia Pertama. Inggris sebagai pemenang perang merebut tempat tersebut dengan tanpa hak, padahal dia berada di bawah kepemimpinan Kesultanan Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Khalifah Sultan Abdul Hamid II. Wahai jemaah sekalian, hingga kemudian terjadilah perseteruan yang sangat panjang tahun demi tahun hingga sekarang kita lihat daerah Palestina umat Islam hanya menempati kurang dari 20%. Padahal dahulu 100% milik umat Islam, bukan hanya 1-2 tahun, lebih dari 1000 tahun. Lebih dari 1000 tahun kita yang memilikinya. Lalu tiba-tiba mereka mengambil tanpa hak, menjajah sebagaimana umat Indonesia, bangsa Indonesia dulu dijajah. Penjajahan tidak memiliki tempat di atas muka bumi ini. Kemerdekaan adalah hak atas segala bangsa. Ini yang ditegaskan oleh founding father kita. Sehingga tetap jelas tegak berdiri Bung Karno memerangi penjajahan Israel atas Palestina, terbukti dalam sejarah. Dalam sejarah Indonesia tegas menentukan posisi, kita tidak berpihak pada penjajah, kita berpihak kepada mereka yang tertindas. Bahkan tidak perlu dalil-dalil, kemanusiaan itu sendiri menjadi hal yang mampu memancing kita membela hak-hak tanah Palestina. Apalagi kita melihat kepada dalil-dalil. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man zalama minal ardi syai'an tuwiqahu min sab'i aradin." Barang siapa yang mengambil tanah orang lain dengan cara yang zalim, maka Allah akan mengalungkan kepadanya 7 lapis bumi. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqih." Barang siapa yang mengambil hak tanah orang lain tanpa hak dari dia dimiliki, dia zalim, merampas tanah orang lain, menjajah, maka kata Rasul, khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin. Maka dia akan ditenggelamkan nanti hukumannya di hari kiamat. Ditenggelamkan ke dalam 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari. Ancaman yang tegas bagi umat Islam. Tidak boleh berpihak kepada mereka yang mengambil tanah dengan cara yang paksa. Dengan cara yang zalim. Dengan cara yang tidak dibenarkan dalam agama. Oleh karenanya jamaah sekalian, loyalitas kita sebagai umat Islam, kita loyal kepada umat Islam itu sendiri dan tidak loyal dan memusuhi apapun yang dilakukan oleh mereka yang merampas hak tanah yang berhak diambil oleh umat Islam. Inilah sehingga larangan bagi kita tidak boleh loyal kepada Zionis Yahudi sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu." Allah berfirman yang artinya, tidak akan kamu temukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, namun dia ternyata berkasih sayang. Sambil beriman, dia berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak jalan
Iman kepada Allah tidak jalan dengan rasa cinta kepada musuh-musuh Allah. Itu adalah munafik. Itu adalah hipokrit. Oleh karenanya Allah mengatakan, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, bahkan sekalipun yang harus dikasih sayangi mereka adalah ayah-ayah mereka sendiri, ibu-ibu mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, ataupun keluarga mereka sendiri, tidak boleh memberikan loyal rasa cinta kepada mereka apabila mereka memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Jamaah sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, loyalitas orang mukmin adalah untuk sesama orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan satu kaum mukmin dengan mukmin yang lainnya dalam rasa kasih sayang, dalam rasa saling mencintai adalah bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh ini sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan rasa sakit yang sama. Dan demikian juga seperti itu, ketika kita sakit, satu anggota tubuh yang lain merasakan sakit dan demam. Demikian jemaah sekalian, kaum Palestina sekarang berada di bawah tekanan, terbunuh setiap harinya sekian ratus orang mungkin. Kemudian kita tidak tahu data yang pasti, tapi setiap hari tanah mereka diambil, setiap hari ada nyawa yang melayang, dan itu pernah terjadi di tanah Indonesia ini dahulu ketika kita pernah dijajah. Apakah tidak ada rasa dalam diri kita? Tersakiti juga sebagaimana kita melihat umat Islam tersakiti. Tidakkah kita menerapkan apa yang dicantumkan dalam hadis barusan riwayat Bukhari dan Muslim? Oleh karenanya jemaah sekalian, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Keimanan kita berkaitan dengan persaudaraan sesama muslim, menjaga hubungan dengan sesama muslim, bukan sebatas se-Indonesia saja, tapi seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia adalah bagian dari tubuh kita, bagian dari nyawa kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Authaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali iman yang paling kuat adalah rasa cinta karena Allah dan rasa benci karena Allah. Demi Allah, kita mencintai kaum Palestina, umat-umat muslim di sana karena Allah. Karena ini kaitannya dengan mencintai Allah. Dan kita membenci Zionis Yahudi karena juga Allah. Karena mereka melanggar apapun yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya. Wahai jemaah sekalian, bukti cinta kita kepada mereka yang tertindas adalah dengan memberikan infak harta kita semua. Berikan infak bagi mereka yang membutuhkan. Setiap hari mereka tidak jelas dari mana pemasukan, dari mana saya bisa bertahan hidup. Ini adalah tugas kita yang sekarang hidup dengan nyaman untuk membantu mereka sebagaimana dulu kita dibantu saat masa-masa penjajahan. Jemaah sekalian, Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Allah berfirman yang artinya, perumpamaan orang yang berinfak harta di jalan Allah bagaikan satu butir biji. Setiap biji menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji. Allah jelaskan di sini perbandingannya, Anda berinfak, Allah ganti 700 kali lipat. Anda berinfak di jalan Allah, jelas di jalan Allah, membantu agama Allah, mengangkat kalimatullah, Anda akan dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Anda berinfak 10.000, Allah ganti 700 kali lipat, 7 juta. Anda berinfak 1 juta, Allah ganti di akhirat 700 juta. Ini kalau kita hitung secara matematika, tapi balasan dari Allah jauh berkali-kali lipat di atas itu. Allah berfirman juga, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Dalam ayat ini disebutkan, mereka yang bersedekah, Allah istilahkan memberi pinjaman kepada Allah. Allah akan ganti pinjaman tersebut berkali-kali lipat dibandingkan manusia mengganti kepada sesama manusia. Oleh karenanya Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apapun yang engkau nafkahkan, sedekahkan, Allah akan ganti.
Allah akan ganti nafkah tersebut. Bahkan sejatinya harta yang Anda serahkan sekarang untuk infak di jalan Allah, itulah harta Anda sebenarnya di akhirat. Harta Anda yang bertahan di dunia akan diambil mereka yang mewarisi Anda. Mereka tidak boleh kepada Anda. Anda meninggal, harta Anda diberikan kepada para ahli waris. Hartanya akan diberikan kepada ahli waris. Harta yang sebenarnya menemani di alam kubur dan di hari kiamat adalah harta yang kita sedekahkan. Itulah harta kita yang hakiki. Itulah tabungan kita yang sebenarnya. Oleh karenanya, wahai jemaah sekalian, asyaitanu ya'idukumul faqr. Allah berfirman, syaitan menjanjikan kemiskinan. Ditakut-takuti. Orang mau bernafkah, mau memberi infak, ditakut-takuti. Jangan, kamu nanti jadi miskin. Allah menegaskan, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah janjikan ampunan di hari kiamat, dan Allah janjikan kelebihan anugerah perkali lipatan ganda dari apa yang Anda berikan selama di dunia. Wahai jemaah sekalian, oleh karenanya dari antara kita sekarang, bukti cinta kita kepada umat muslim di Palestina di antaranya adalah menafkahkan harta kita untuk mereka. Nafkahkan dari sekarang sebelum datang hari tersebut tidak akan bermanfaat nafkah apapun. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat di hari tersebut harta apapun, tidak pula anak. Hari tersebut hari kiamat. Hari ketika kita berangan-angan, ya Allah, andai kata dulu saya menyetorkan harta ini untuk jalanmu, tapi Anda tunda-tunda. Aqulu qawli hadha, barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khabat taghun. Bentuk ketakwaan tersebut butuh bukti nyata. Pesan ketakwaan yang didengungkan setiap khatib Jumat, setiap hari Jumat, harus dibuktikan dengan bukti nyata. Bukti cinta kita kepada tanah Palestina, tanah sucinya umat Islam. Bukti cinta kita kepada sesama umat muslim yang tertindas. Bukti cinta kita dengan memberikan sebagian harta kita untuk mereka makan, untuk mereka hidup, untuk mereka bisa bertahan hidup setiap harinya. Sebab setiap hari nyawa bisa melayang, tidak seperti kita yang di sini selalu sementara merasa aman. Jamaah sekalian, di antara bukti cinta yang lain adalah mendoakan mereka. Mendoakan dalam kondisi mereka tidak tahu. Mereka berharap doa-doa kita. Dan doanya umat Islam adalah senjatanya umat Islam. Inilah senjata kita. Bukan hal sampingan doa ini. Doa adalah hal utama. Doa adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah. Oleh karenanya, dari riwayat Abu Darda dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa untuk muslim yang lain dalam keadaan muslim yang lain tidak tahu dia sedang mendoakannya, melainkan pasti ada malaikat yang mengaminkan, dan malaikat ini mengucapkan, dan bagimu seperti itu. Dalam hadis yang sama, dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, doanya seorang muslim untuk muslim yang lain dalam keadaan dia tidak mengetahuinya adalah pasti dikabulkan oleh Allah. Di atas kepalanya ada malaikat, dan malaikat ini mengucapkan amin. Doa Anda diaminkan oleh malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat satu kali pun. Kemudian malaikat ini mengatakan walaka bimithal, bagimu yang semisal dengan itu. Anda mendoakan kebaikan untuk mereka yang sekarang tertindas, Allah berikan balasan untuk Anda yang semisal itu. Dalam hadis riwayat Ahmad bahkan, kalaupun tidak dikabulkan, maka Allah jamin ganjarannya di akhirat. Allah jamin, tidak ada ruginya berdoa. Jemaah sekalian, rutinkan berdoa untuk mereka yang tertindas di tanah Palestina. Rutinkan setiap sholat kita, rutinkan setiap doa kita, rutinkan setiap hari di malam-malam kita.
Jemaah sekalian rahimakumullah, sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa Allah itu dekat dan menjawab doa tersebut. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah menegaskan Allah pasti menjawab doa-doa tersebut sebab Allah itu dekat dalam surat Al-Baqarah. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka dalam kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama berdoa sebagai bentuk loyalitas kita, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada sesama kaum muslimin di Palestina. Kita berdoa untuk kebaikan mereka semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala nabiyyina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, para leluhur kami, para pejuang tanah Indonesia kami yang memperjuangkan dalam melawan para penjajah, demikian juga para syuhada yang gugur baik di tanah Indonesia maupun tanah Palestina dalam membela hak-hak tanah mereka, memerangi kaum penjajah. Allahumma ansuril murabitin al-mustad'afina min ahli Filistin. Ya Allah, bantulah mereka yang tertindas, bantulah mereka yang terlemahkan dari kalangan orang-orang Palestina. Allahumma ihfad arwahahum, jagalah roh-roh mereka, jagalah nyawa-nyawa mereka, wa abna'ahum, jagalah anak-anak mereka, waruddahum ila diyarihim maraddan kariman amina, kembalikanlah mereka ke tanah yang seharusnya itu milik mereka dengan pengembalian yang sempurna dan baik. Ya Allah, Allahumma alaika bi'a'daika a'da'ad-din. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuhmu, musuh-musuh dari agama ini yang berkenan mereka itu berusaha menghancurkan agama Islam agar tidak lagi engkau disembah di atas muka bumi ini. Ya Allah, hancurkanlah mereka. Allahumma rudda kaidahum, balikkanlah segala tipu daya mereka, hancurkanlah seluruh strategi mereka. Wadhhab an ardika sultanahum, lengserkanlah mereka kepemimpinannya dari tanah yang mereka tidak berhak atasnya. Allahumma anzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, tolonglah kami. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilika fi Filistin wa hawla al-Aqsa wa fi Gazzah wa fi kulli makan yudhkaru fihi ismuk. Ya Rabb, ya Aziz. Ya Allah, tolonglah mereka yang berjuang di tanah Palestina, mengorbankan nyawa mereka untuk keluarga mereka, mengorbankan harta mereka untuk menolong negara mereka, sebagaimana dulu engkau menolong para pemimpin-pemimpin kami dan leluhur kami di Indonesia, membebaskan tanah Indonesia dari dari kekuasaan para penjajah. Ya Allah, kami melaporkan seluruh kelemahan kami melaporkan bagaimana umat kami terpecah belah. Ya Allah, satukanlah umat Islam di atas kebenaran, satukanlah umat Islam di atas kebenaran agar dapat menghancurkan musuh-musuhmu yang telah merusak agama ini dengan serusak-rusaknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.